Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Tiara Sarsa Fitri dan juga teman-teman saya Indriani B, Indrianti, Wawadaishan Ramelia, Juniarti, Muhammad Ruslia Maruf dan juga Nasrul. Nah teman-teman, dalam video kali ini kami akan menjelaskan menerangkan tentang tugas kelompok kami mata kuliah wawasan kemaritiman. Nah, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini karena like dan komen serta subscribe dari kalian bisa menambahkan semangat bagi kami. Oke teman-teman, jangan lewatkan video ini, tonton sampai selesai. Langsung saja yuk simak video berikut ini. Kami kelompok 1 mendapat materi bab 2 mengenai konsep dan tinjauan historis. Bagian A, konsepsi poros maritim. Pengertian dari poros maritim ini pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang muncul berangkat dari kondisi fisik bangsa Indonesia itu sendiri, yang mana sebagian besarnya wilayah negara Indonesia ini berupa laut. Konsep poros maritim juga dilandasi oleh potensi yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara geopolitik, historis, dan juga budaya, Indonesia dapat menjadi negara maritim karena memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Wilayah daratnya berada dalam kesatuan yang dikelilingi oleh lautan, sementara 2/3 luas wilayahnya berupa laut. Nah, konsep poros maritim juga ini dapat dianggap sebagai rumusan mendasar untuk kembali menguatkan predikat sebagai bangsa bahari negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Indrianti, Stambuk S1 B1 19157. Proses maritim memunculkan berbagai kegiatan pemanfaatan potensi kelautan yang selama ini masih belum cukup optimal dikembangkan, seperti industri perikanan, galang kapal, eksplorasi sumber daya kelautan, pembangkit energi, pusat penelitian, kota-kota dan pemukiman nelayan, pariwisata bahari, dan lain-lain. Dalam dimensi pembangunan poros maritim ini, tentunya bertujuan untuk membangun wilayah-wilayah pesisir yang penduduknya belum sejahtera dengan pemanfaatan sebesar-besarnya potensi kelautan yang ada. Sesungguhnya visi maritim Indonesia dimulai sejak pemerintahan Soekarno. Presiden pertama itu pernah mengatakan bahwa untuk menjadi bangsa yang kuat, kita harus menjadi bangsa bahari. Cita-cita maritim Soekarno menjadi fokus idealisme negeri ini untuk mewujudkan bangsa yang kuat tidak hanya dari sektor darat tapi juga dari potensi kelautan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, Stambuk S1 B1 19156. 2. Paradigma kemaritiman. Laut bagi kebanyakan suku di wilayah kepulauan kita merupakan ajang untuk mencari kehidupan. Dari laut dapat dieksploitasi sumber daya biota dan abiota, serta banyak kegiatan kemaritiman yang menjanjikan dan mempesona. Bagi bangsa Indonesia, laut mempunyai makna, diantaranya laut sebagai medium transportasi, medium kesejahteraan, dan medium pertahanan. Tanpa laut tidak ada bangsa Indonesia, dan tanpa bangsa Indonesia tidak ada negara Indonesia. Itu artinya sifat hakiki negara bangsa Indonesia adalah maritim. Dengan itu, sudah saatnya kita kembali ke laut. Direktur Indonesia Maritime Institute atau MI, Yuris Pangan, pernah mengatakan bahwa potensi laut Indonesia mencapai 6 kali lipat anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Total potensi kelautan yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Total potensi ekonomi maritim Indonesia diperkirakan mencapai 7.200 triliun per tahun atau 4 kali lipat dari APBN 2014 sekitar 1.800 triliun. Potensi kelautan yang begitu besar pada dasarnya dapat mendorong pembukaan lapangan kerja hingga mencapai 30 juta orang. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarti, Stambuk S1 B1 19200. Begitu banyak potensi pembangunan di wilayah pesisir, laut-laut kecil dan laut yang hingga kini belum tergarap secara optimal. Sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa antara lain perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata bahari, hutan pantai, perhubungan laut, industri dan jasa maritim, dan sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, serta sumber daya dan non-konvensional. Oleh sebab itu, orientasi paradigma pembangunan bangsa dari berbasis daratan menjadi berbasis kelautan dan kepulauan harus dilakukan. Reorientasi paradigma pembangunan ini dapat terwujud dengan melaksanakan gerakan perubahan pembangunan ekonomi dan budaya bangsa secara simultan. Bagian ketiga, wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara diperkenalkan pada masa pemerintah Soekarno, yang mana pada tahun 1957 melalui Perdana Menteri Juanda mendeklarasikan wawasan Nusantara. Inti dari wawasan Nusantara adalah wawasan kebangsaan yang meneguhkan asas negara Nusantara atau negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan yang luas, laut yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sarana penghubung pulau, bukan pemisah. Pulau-pulau yang tersebar secara terpisah di negara kepulauan Indonesia tetap merupakan satu kesatuan unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waudia Aisyah Nur Amelia. 4. Peluang dan tantangan. Secara umum, peluang dan tantangan dalam mewujudkan proses maritim adalah derasnya arus globalisasi serta perubahan paradigma sektor industri dunia atau eksternal. Sementara itu, di sisi internalnya meliputi satu ketersediaan infrastruktur, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga penggunaan teknologi, yang keempat keamanan laut. Sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia belum memanfaatkan potensi maritimnya dengan baik, terbukti dengan jumlah pelabuhan kita yang masih relatif sedikit untuk negara yang memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km. Sebagai perbandingan, panjang pantai Jepang adalah sepanjang 34.000 km dan memiliki satu pelabuhan perikanan di setiap 11 km garis pantai. Berdasarkan realitas tersebut, Indonesia seharusnya lebih memerhatikan infrastruktur laut. Mengapa? Karena laut merupakan sarana angkut paling murah dibandingkan dengan infrastruktur lainnya. Pembangunan infrastruktur yang baik atau tepat sasaran sesuai dengan geografis ekonomi Indonesia akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruslia Ma'ruf. Saya dari kelompok 1, jurusan Administrasi Bisnis kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas wawasan kemaritiman mengenai konsepsi poros maritim. Ya, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pembahasan. Pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang terhadap sejumlah regulasi terkait dengan ekonomi kemaritiman, misalnya kebijakan tinggi yang harus dibayar oleh pelaku pebisnis usaha maritim untuk membeli kapal, membongkar muat dan biaya masuk. Jika ingin membangun perekonomian dan maritim, maka regulasi harus mengakomodasi kepentingan pelaku bisnis maritim. Hal lainnya yang menjadi penghambat lancarnya investasi dari laut adalah tumpang tindih penegakan hukum laut, tidak adanya koordinasi dari instansi yang berwenang pada keamanan laut.
pada keamanan laut tersebut, memicu beban biaya operasional tambahan. Perairan Indonesia merupakan vital dari sistem perekonomian perdagangan dunia, ekonomi negara besar di Asia Timur, dan begitu pula ekonomi negara mitra dagang mereka akan terganggu ketika subsisten tidak aman. Angkatan Laut berperan memonitor, mengawasi, dan melindungi dari ancaman-ancaman tersebut, yang bertujuan untuk menghindari pengumuman yang tidak sesuai dengan hukum. Bagi kepentingan nasional, tentu keamanan dan pengawasan terhadap domain maritim perlu dilakukan demi meningkatkan pendapatan nasional. Namun dari hubungan internasional, kemampuan untuk menjamin keamanan lintas navigasi kapal-kapal internasional dapat memberikan keyakinan bahwa Indonesia mampu menjadi poros maritim. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan komen di bawah ini. Oke, bye-bye guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.